Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Dan biasa kita mengkaji tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Tapi malam ini kita akan membahas tema lain yang sederhana. Sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari hadis Abdullah ibnu Amr ibn Asin radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha." Sesungguhnya di sorga itu ada kamar-kamar yang sangat indah sekali, yang dapat dilihat dari dalam dan dapat juga dilihat dari luarnya. Ya, semacam mungkin kamar yang terbuat dari kaca, dan kamar itu berada di atas ketinggian, artinya di atas istana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, untuk siapa kamar-kamar itu? Kamar yang indah itu untuk siapa? Karena dari kamar itu seseorang yang berada di dalamnya itu mampu melihat seluruh pemandangan sorga. Kalau saya analogikan, kita berada di pila-pila yang ada di bukit-bukit, yang kalau kita nginap itu ngabisin uang, karena biasanya mahal kan gitu ya. Sebenarnya rumah di pila-pila itu biasa-biasa saja, sama juga dengan rumah kita. Cuman yang membedakan adalah view-nya, pemandangannya. Makanya asik orang-orang yang berada di pila, karena pandangan kita lepas melihat pemandangan yang indah. Ini di dunia. Macam mana pula di sorga? Tentu pemandangannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia pun tidak bisa dibayangkan indahnya itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, untuk siapalah kamar-kamar itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liman atabal kalam. Pertama, bagi orang-orang yang kalau bicara itu selalu santun. Wa adamas siyam. Yang kedua, bagi orang-orang yang suka melaksanakan puasa, baik wajib ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga, wa it'amut ta'am, bagi orang-orang yang suka memberi makan. Kemudian yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang-orang yang salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Dalam riwayat, wa afsha as-salam, dan bagi orang-orang yang suka menyebar-nyebarkan salam. Berarti di sini ada 5 poin. Ya.
Orang yang akan mendapatkan kamar indah di sorga itu ada 5 kelompok. Pertama, orang yang kalau bicara santun. Yang kedua, orang yang rajin berpuasa. Yang ketiga, orang yang suka memberikan makan. Yang keempat, orang yang suka sholat malam. Dan yang terakhir, orang yang suka menyebarkan salam. Inilah pembahasan kita di malam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu walaupun nampaknya ringan 3 masalah atau 5 masalah ini, tapi sebenarnya agak berat dilakukan. Pertama, bicara wa atabal kalam, orang yang lembut cara bicaranya. Ikhwatu fiddin, Islam ini agama yang sempurna, mengatur sampai kepada urusan bicara. Jadi dalam bicara itu Islam mengatur, ada adab-adabnya. Apa sih adab-adab bicara itu? Pertama, ada bicara itu alla yatakallam illa bi khairin. Jangan bicara kecuali kebaikan. Kalau kita tidak bicara kecuali kebaikan, lebih baik diam. Kata Nabi SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan ucapan yang baik, kalau tidak bisa diam. Itu lebih selamat. Yang kedua, mukhatabatun nas ala qadri ukulihim. Kalau kita bicara itu, lihat lawan bicara kita siapa. Karena bahasa kepada anak-anak akan berbeda kepada bahasa yang sebaya. Bahasa yang sebaya akan berbeda kepada bahasa yang sudah tua. Maka pilihlah diksi dan kata-kata yang sesuai dengan usia. Kemudian yang ketiga, i'adatul hadis. Terkadang bicara itu, kalau kita bicara terkadang orang tidak paham, maka biasakan bicara itu diulang-ulang supaya orang yang diajak bicara itu paham. Karena Rasul terkadang juga mengulang-ulang bicara, ya. Termasuk juga yang keempat adalah menghadap orang yang kita ajak bicara. Jangan kemudian orang ngadap kita, kita pula membelakangi dia, kemudian kita bicara. Itu tidak sopan itu. Ya, kalau kita bicara, hargailah orang yang di depan kita. Apakah orang di depan kita itu lebih rendah dibandingkan kita? Ataukah dia lebih mulia dibandingkan kita? Kita tidak bisa membeda-bedakan keduanya. Karena di antara akhlak itu adalah dengan cara apa? Menggerakkan dari kepala sampai kaki, hadapkan kepada orang yang diajak bicara. Dan sebuah kesombongan itu ketika orang yang diajak bicara ngadap kita, kita pula ngadap tempat lain. Nah, ini tidak beradab. Kemudian yang kelima, alla yuzakkil mutakallim nafsahu. Jangan merasa dia yang paling benar kalau bicara itu. Seolah-olah orang itu tidak benar, orang itu direndahkan dia. Seolah-olah dia yang paling suci saja. Tidak boleh orang berbicara seolah-olah mentazkiyah diri sendiri dan menghinakan orang lain. Termasuk juga di antara ada bicara juga, hendaklah seseorang itu bicara qabla takallum at-tabassum. Kalau bisa sebelum bicara itu lontarkan senyum dulu. Karena biasanya senyum itu memaniskan bicara. Coba kalau orang yang ngomong itu sudah halus gitu, ditambah senyum, itu makin manis bicaranya. Tapi kadang-kadang kalau orang bicaranya santun tapi tegang gitu kan, tegang juga yang diajak bicara itu. Maka biasakan melontarkan senyum, karena senyum sendiri adalah sedekah dan itu pemanis bicara. Kemudian juga alla yudhira lisanahu bil fahsyi wal badhaati. Jangan tampakkan saat bicara itu
dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas dilontarkan. Karena banyak di masyarakat kita ini, kita perhatikan ya, kalau mereka mungkin jauh daripada agama, orang awam itu kalau bicara itu asal ceplos saja tuh. Kadang-kadang kata binatang keluar, kata-kata setan keluar, dan begitu seterusnya kan. Ingat bahwa ucapan keras ini, ucapan yang tidak sopan ini mengeraskan hati. Terkadang orang yang bicara sendiri ketika mengeluarkan kata-kata kotor dia menyesal. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Dan orang yang mendengarnya pun sakit hati. Malas saya ngomong sama dia katanya. Cukup satu kali saja katanya. Kasar sekali ucapannya kan itu. Jadi kalau bicara santun itu orang yang ucapkannya juga lembut hatinya, kemudian tenang hatinya. Orang yang diajak bicara pun merasa tenang dan nyaman bicara dengan kita gitu maksudnya. Lah itulah diantara adab bicara. Kemudian juga adamu at-ta'ali 'alan nas bil khitab. Jangan merasa kita lebih tinggi dibandingkan manusia saat bicara. Dan itu bagian daripada kesombongan, termasuk adab at-tanabuz bil alqab. Jangan suka melakob-lakobi buruk kepada orang yang diajak bicara. Walaupun itu terkesan gurauan, tapi semua kata-kata itu akan dicatat masalahnya. Ya, seperti mamanya kita ngajak bicara dengan kawan, kebetulan kawan ini kulitnya pula hitam. Ya, sini aswad. Aswad bahasa Arabnya apa? Hitam ya, kan itu. Sini, dasar keling, pokoknya kan. Ya, nggak boleh. Itu warna kulit itu datang dari Allah. Maka siapa yang mencelanya berarti mencela yang menciptakannya. Karena Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, ikhwan. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Harun itu dua-duanya nabi, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada Fir'aun. Dan Fir'aun itu sebejat-bejat manusia, saking bejatnya dia ngaku Tuhan. Tetapi manusia sebejat Fir'aun saja, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, kalau engkau berhadapan dengan Fir'aun, ucapan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lembut itu tersentuh sehingga dia sadar dan takut. Lihat, kalau sekelas Fir'aun yang bejat saja, sementara Musa itu punya kuasa dan dia mampu, sekalipun dia berkata-kata kasar pun sebenarnya Musa punya kuasa. Dia seorang nabi, punya mukjizat, punya kekuatan kan. Tapi tetap saja Allah mengatakan jangan katakan kepada Fir'aun kecuali kaulan layyina, kata-kata yang lembut. Lah orang yang kita ajak bicara ini bukan kelas Fir'aun. Dan kita juga bukan kelasnya Musa. Kenapa kemudian yang diajak bicara kok kasar kali kan gitu ya? Dia bukan Fir'aun. Fir'aun saja dilembuti ngomongnya. Ini kan aneh gitu. Dan ini juga sebuah tanbih, peringatan kepada kita ketika kita mengkritik menguasa. Banyak di antara sebagian para duat aneh, saya kadang-kadang lihat di YouTube, di apa, kalau sudah ngeritik pemerintah itu, wah kata-katanya tidak jelas. Soalnya pemerintah itu tidak ada baiknya. Dibilang binatang, dibilang setan, dibilang macam-macam, subhanallah. Tidak boleh khawatufiddin ya. Kita tidak suka dengan penguasa, tetap mengkritik dengan bahasa yang lembut kan gitu. Tidak bisa juga dengan bahasa kasar. Musa dengan Fir'aun itu kurang apa sih Fir'aun itu? Apa penguasa kita lebih jahat dibandingkan Fir'aun? Lebih ganas dibandingkan Fir'aun? Ataupun penguasa kita ngaku Tuhan? Kan tidak juga kan? Ya, setiap penguasa itu ada kesalahannya. Kita nasihati kesalahannya ya. Tetapi yang jadi sorotan dalam Islam itu, kalaupun kita harus bicara, falyakul khairan, cari diksi yang baik, yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar. Karena Nabi SAW sendiri ditegur oleh Allah tuh, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hei Muhammad, kalau kau kasar dalam dakwahmu tuh,
nggak ada orang yang mendekat kamu, mereka akan berpaling di sekitarmu. Itu Nabi SAW diperintahkan Allah untuk jangan kasar dalam berdakwah. Sebab kalau seandainya hati kita ini jujur, kemudian niat kita ini baik, kemudian kata-kata yang keluar ini santun, pasti orang yang kita dakwahi itu pasti akan menerima. Kalau niat kita jujur untuk memperbaiki orang atau keluarga atau saudara gitu ya, niatnya juga bagus, kata-katanya juga indah dan sopan, insya Allah dakwah itu akan mudah diterima. Karena walaupun dakwah itu di atas hak menyampaikan Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, tapi kalau kasar ngomongnya, langsung ditolak tuh dakwah tuh. Makanya kenapa Nabi SAW dalam hadis ini, di antara orang-orang yang akan mendapatkan kamar indah itu adalah liman atabal kalam, bagi orang-orang yang baik cara bicaranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am, bagi orang-orang yang suka memberikan makan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian sampai masuk ke neraka Saqar? Apa jawaban penduduk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena kami di dunia enggak pernah sholat ya Rabb, dan karena kami di dunia jarang menyantuni orang-orang miskin. Dari sini kita tahu bahwa orang yang jarang memberi makan fakir miskin itu terancam dengan neraka Saqar. Dan memberi makan itu bukan hanya terbatas kepada manusia. Terkadang memberi makan kepada hewan juga ada pahalanya. Nabi SAW menceritakan tentang wanita di zaman Bani Israel yang masuk neraka gara-gara kucing. Kata Nabi SAW, "Udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha." Ada wanita di zaman Bani Israel diazab di neraka gara-gara seekor kucing. Lihat, gara-gara kucing masuk neraka. Kemudian ditanya, "Kenapa wahai Rasul?" Rupanya wanita itu dia merawat kucing dan memenjarakannya, tapi tidak pernah memberi makan, tidak pernah memberi minum. Ta'kulu khasasil ardi, memakan rayap-rayap di tembok dan dinding, hatta matat, sampai binatangnya mati. Jadi kalau kita ini merawat rawatan binatang, kita hobi dengan binatang, entah kucing entah burung, asal jangan anjing sajalah. Ya, jadi kita harus mencukupi kebutuhannya tuh. Dan kalau saya sarankan, kalau punya rawatan binatang, taruh di teras saja, nggak usah dibawa ke rumah. Seperti kucing kan najis itu kotorannya. Kalau dia kencing, berak itu najis. Ya memang badannya nggak najis, tapi kotorannya itu najis masalahnya. Jadi banyak saya lihat itu orang-orang yang hobi kucing itu, kadang-kadang entah gimana gitu, kadang-kadang tidur di kasurnya, masuk ke tempat sholat kan gitu ya, kita tidak tahu. Maka sebaiknya ya taruh di luar sajalah, taruh di teras, lebih selamat. Dan memang insting kucing juga, memang namanya binatang kan suka di alam liar kan gitu ya. Jadi sebaiknya taruh di teras saja. Tetapi hadis ini kata para ulama, ketika seorang wanita Bani Israel yang diazab di neraka gara-gara seekor kucing yang dirawatnya dan dia tidak beri makan minum sampai mati memakan rayap dinding itu, ulama mengatakan dari sini kita tahu bahwa memberi makan itu bukan hanya terbatas kepada manusia, tetapi kepada binatang pun dapat pahala. Pokoknya kan di sini banyak kucing kampung nih, nampak di depan kita, kasih aja makan. Nah, itu dapat pahala tuh. Ya. Apalagi kalau kepada manusia, kepada binatang aja dapat pahala ngasih makan itu. Cemana pula kepada manusia? Apalagi kepada keluarga, itu lebih besar lagi pahalanya. Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan 1 dinar kata Nabi SAW yang kau berikan kepada fakir miskin dan begitu seterusnya. Sampai di ujung hadis Rasul mengatakan wa dinarun anfaqtahu li ahlik, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu itu lebih baik dibandingkan 1 dinar yang diinfakkan ke selain keluarga. Jadi kalau kita membantu orang itu ya cukupi keluarganya dulu, kalau ada lebihnya kita bantu, gitu maksudnya ya. Jadi memberi makan itu luar biasa, banyak keutamaannya. Kalau saya ringkas, pertama, memberi makan manusia itu atau orang-orang fakir miskin itu adalah seafdol-afdolnya amal. Rasul mengatakan ketika ditanya, apa sih amalan yang paling dicintai Allah itu Rasul? Maka Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Coba orang-orang fakir itu kalau kita kasih uang untuk beri makan, wah senang kan mereka itu ya. Itu yang mereka mau kan itu. Maka itu kan kebahagiaan namanya, dan itu seafdol-afdolnya amal. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa memberi makan itu salah satu penyebab orang masuk surga. Rasul mengatakan dalam khutbah pertama itu pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul kan singgah di Kuba. Kemudian Rasul berceramah di situ. Itulah ceramah pertama Rasul di Madinah tuh. Ayyuhan nas absus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bil nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, kata Rasul. Manusia, sebarkan salam, kemudian kasih makan, kemudian bersilaturahimlah, kemudian sholatlah malam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul. Lihat bagaimana memberi makan itu salah satu hal yang bisa memasukkan ke dalam surga, dan itu bagian daripada iman. Kesempurnaan iman itu adalah mencintai saudaranya, baik kaya atau miskin. Ya, orang miskin dengan cara memberi makan mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini yang kedua. Wa it'amut ta'am. Kemudian yang ketiga, wa adamas siyam. Orang yang suka melanggengkan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sering saya katakan kepada antum bahwa puasa ini ibadah yang bisa dilakukan tiap hari. Hanya hari-hari tertentu saja yang tidak boleh puasa itu kan, seperti Id itu tidak boleh. Idul Adha orang makan sate antum puasa, ya tidak boleh lah kan itu. Idul Fitri orang lagi makan bertamu, kita pula puasa. Haram, tidak boleh berpuasa di 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau tidak boleh puasa itu mengkhususkan hari Jumat, khusus hari Jumat dia puasa, tidak boleh. Atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu, tidak boleh, kecuali kalau sebelum dan sesudahnya puasa. Umpamanya dia puasa Daud, bertepatan hari Jumat, boleh. Puasa Daud bertepatan hari Sabtu, itu boleh. Tapi kalau mengkhususkan tak boleh. Artinya bahwa hari-hari yang dilarang puasa itu tak banyak, tapi kebanyakan semua hari dalam setahun itu boleh berpuasa kan? Karena puasa itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Harian seperti Daud, pekanan seperti Senin Kamis, kemudian bulanan seperti Ayyamul Bid, tahunan seperti ya puasa Asyura, puasa Dzulhijjah, puasa Sya'ban, puasa Ramadan, itu kan tahunan sifatnya. Tapi dari sini kita tahu bahwa puasa ini amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW menukilkan hadis qudsi. Allah berfirman, as-sawmu li wa ana azzibi. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Dari sini kata Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama, guru daripada Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah ini, dia mengatakan bahwa semua pahala selain ibadah puasa bisa diambil oleh orang yang pernah kita zalimi di akhirat. Semua ibadah selain puasa ya,
Entah ibadah solat, entah ibadah Quran, entah ibadah zikir, entah ibadah haji, entah ibadah silaturahim, itu bisa diambil oleh orang lain karena kezaliman kita. Kecuali puasa. Puasa nggak akan bisa diambil. Karena puasa tidak diberikan kepada kita, tetapi puasa itu disimpan oleh Allah, sehingga tidak bisa diambil. Tapi pahala selain puasa bisa diambil pada hari kiamat. Dulu kau sudah menggibah saya, mana pahalamu? Kasih pahala. Dulu pernah menyakiti aku, mana pahalamu? Dikasih pahalanya. Dulu engkau sudah mengambil hartaku, kau belum bayar, mana pahalamu? Semua pahala bisa diambil orang, kecuali pahala puasa. Makanya kalau kita bisa berpuasa, berpuasalah. Ya, kalau kita memang tidak mudah laparan orangnya, berpuasa. Cuman kadang-kadang ada orang yang suka laparan, susah pula puasa dia. Ya, apalagi kalau hari-hari depan rumah itu teng nanti es doger lewat, teng cincau lewat. Ini kan ujian, kan? Tapi ada orang-orang itu yang memang Allah anugerahkan nikmat itu mampu puasa dia. Saya itu punya murid satu tuh, Masya Allah puasa Daud itu luar biasa tuh. Orang Batam nih satu itu, wah pokoknya puasa Daud udah setahun lebih. Ya, dia cerita awalnya Ustadz, berat kali katanya. Tapi setelah kemudian saya lewati 3 bulan, Masya Allah kayaknya nggak ada apa-apa, kayak orang nggak puasa. Kecuali kalau pas panas terik sekali ya terpaksa lah agak ngelak-ngelak sedikit katanya. Artinya kan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ada niat baik untuk betul-betul melaksanakan sebuah ibadah, pasti Allah akan berikan taufik dengan memudahkan ibadah itu. Pasti itu. Ya, man arada man aradallahu bi khairin as-salahu. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan nikmat. Ketika sahabat mengatakan apa yang dimaksud berikan nikmat, Rasul yusahiluhu li amalin saleh, Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Kalau orang punya niat baik lah ya, saya ingin puasa, ingin rutinkan puasa, pasti Allah mudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla memudahkan. Dan puasa-puasa sunnah ini banyak juga pahalanya kan, seperti Ayyamul Bid, kemudian puasa Senin Kamis. Makanya Rasul itu hampir tidak meninggalkan puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena setiap Senin dan Kamis itu amalan kita ini diangkat ke langit. Dan Rasul mengatakan, aku ingin saat amalanku diangkat aku sedang berpuasa. Ya, jadi yang ketiga adalah wa adama as-siyam. Kemudian yang keempat, wasallu atau wasalla bil laili wan nasu niyam. Dan orang yang salat di malam hari sementara manusia sedang tidur. Salat malam ini ikhwan adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dulu itu terbiasa dengan salat malam. Kemudian kita tahu bahwa pahala yang akan diberikan kepada orang salat malam ini besar sekali, karena biasanya amalan yang sembunyi-sembunyi itu, seperti salat malam itu kan kesannya sembunyi karena orang sedang tidur dia salat kan, itu mendekati keikhlasan dibandingkan amalan di siang hari. Jadi mau riya sama siapa kalau salat malam-malam kan? Kecuali antum live di TikTok lain ceritanya kan. Tapi kalau memang tidak ada media sama sekali, manusia sedang tertidur, itu memang luar biasa. Kalau memang tidak ada keutamaan bagi solat malam itu, kecuali hadis Rasul yang mengatakan bahwa afdalus solah ba'dal maktubah solatul lail, seafdal-afdalnya solat setelah solat wajib, solat malam itu sudah cukup sebenarnya. Berarti di antara solat sunnah yang lebih afdal dan paling afdal setelah solat wajib adalah qiyam al-lail. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kalau sesekali Rasul meninggalkan karena ada sebuah kesibukan, Allah ganti, Rasul ganti besoknya dengan melaksanakan duha 12 rakaat. Itu Rasul kebiasaan. Kalau malamnya tidak sempat sholat malam, diganti dengan sholat siang 12 rakaat itu Nabi itu. Karena bagi Nabi sholat malam itu sebuah kewajiban. Dan ingat bahwa sholat malam ini bertepatan dengan turunnya Allah ke dunia. Kan Allah setiap sepertiga malam akhir kan turun tuh. Kemudian mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang istighfar aku ampuni dosanya. Jadi tahajud ini kesempatan emas bagi kita untuk mengumpulkan hajat kita kepada Allah gitu.
Masalah-masalah di siang hari itu kita bisa panjatkan, ya Allah saya ada masalah ini, besok saya menghadapi masalah, tolong ya Allah mudahkan, uraikan masalah saya. Kita bisa mengadu di sepertiga malam itu, Allah sedang turun kok kan itu. Jadi ini kesempatan, makanya orang-orang yang biasa melaksanakan sholat malam itu, maka dia akan mudah dalam menghadapi segala masalah. Kenapa? Karena dia mendapatkan kesempatan berdialog dengan Allah di sepertiga malam akhir ketika Allah turun. Maka biasakan sholat malam. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wa absas salam, dan menyebarkan salam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ucapan salam ini bukan ucapan biasa. Ingat ya, ucapan salam ini bukan ucapan biasa, tapi ucapan luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ingin selamat badan kita dari penyakit? Semua kita ingin kan, supaya badan kita ini selamat dari penyakit. Karena kadang-kadang kalau orang punya penyakit itu tidak enak. Seperti saya aja kalau sudah datang asam urat tuh nggak enak juga tuh, jalan susah, sholat susah gitu ya. Orang yang kena kolesterol kadang-kadang katanya ngumpul di pundak itu kayak bawa beban berat, nggak enak. Orang pusing aja, demam nggak enak, sakit itu lo nggak enak. Ya. Artinya siapa sih di antara kita yang tidak ingin selamat dari penyakit? Semua kita ingin selamat dari penyakit. Bahkan kalau orang sudah umuran itu 50-60 tahun tuh, kalau bangun dari tidur kok nggak ada yang sakit tuh senangnya luar biasa tuh. Karena orang itu pengen selamat dari penyakit, atau selamat dari ucapan orang. Siapa tidak ingin coba selamat dari ucapan orang? Tidak digibahi orang, tidak difitnah orang, tidak dibully orang, tidak didustai orang, tidak direndahkan orang. Semua pengen selamat dari ucapan manusia ya. Atau siapa yang tidak ingin selamat dari wabah dan fitnah gitu? Semua orang ingin selamat. Lah ketika kemudian kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian orang itu menjawab salam kita, hakikatnya dia sedang mendoakan keselamatan kepada kita itu ya. Cara orang itu supaya mendoakan selamat kita itu pancing dengan salam. Assalamualaikum, tidak mungkin dia nggak jawab. Waalaikumsalam, kan gitu artinya. Jadi kita bisa memancing orang itu mendoakan kita itu. Makanya ada sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu, dia setiap hari ke pasar kalau tidak ada kesibukan itu dia ke pasar. Bukan untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Ibnu Umar ke pasar itu hanya menyalami setiap orang yang ada di pasar. Setiap ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Bayangkan kalau satu pasar 100 orang, yang menjawab salam 100 orang, berarti 100 orang itu mendoakan keselamatan kepada kita. Coba antum kalau mamanya praktekanlah ini satu perumahan nih. Pagi-pagi antum keliling nih, jalan pagi lah, ya kan? Kan rumah di sini banyak tuh. Coba antum jalan dari ujung ke ujung, setiap ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, sampai ujung sana, balik lagi gitu lagi kan? Ya, lakukan setiap hari. Kalau nggak dianggap gila sama orang. Padahal sebenarnya kalau kita tidak peduli nggak apa-apa. Itu Ibnu Umar loh bolak-balik ke pasar hanya untuk itu saja loh. Biarkan orang menganggap gila. Kita ini sedang cari pahala sebenarnya. Insya Allah coba kalau kita ini sering mengucapkan salam dan kita tahu arti selamat itu apa, insya Allah badan kita akan sehat. Badan kita tidak mungkin difitnah orang, dibully orang, insya Allah itu ya. Karena kita didoakan. Nah, cuman kadang-kadang kita bakhil. Makanya kenapa orang yang bakhil itu bukan orang yang dipinjami duit tidak mau ngasih, tapi sebakhil-bakhilnya orang bakhil adalah orang yang jarang mengucapkan salam. Maka ucapkanlah salam. Karena dalam Islam itu kalau menjawab salam kan harus komplit, minimalnya setara atau lebih. Kalau kita katakan assalamualaikum, maka harus dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita katakan assalamualaikum warahmatullah, maka harus dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yang menjawab itu harus lebih komplit dibandingkan yang mengucap. Kalau orang itu komplit, kita komplit. Kalaupun tidak komplit, maka kemudian setara, jangan kurang. Ini yang mengucapkan salam komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Gimana ya? Nggak boleh ya. Yang menjawab harus lebih komplit dibandingkan yang mengucapkan salam. Karena itu perintah Quran, idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah.
Kalau kalian melontarkan sebuah salam, penghormatan salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau setara. Itu Quran yang mengatakan, jawab yang lebih baik atau setara. Maksud setara itu kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, kita katakan Waalaikumsalam warahmatullahi, itu setara namanya. Tapi Allah dahulukan, maka jawablah yang lebih baik. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kurang dari situ. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan salam ini banyak sekali, karena salam ini bagian daripada akhlak seorang muslim. Yang kedua, salam ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga, salam ini menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang keempat, salam ini adalah bagian daripada mengumpulkan banyak pahala. Kemudian yang kelima, doa salam itu terdiri daripada 3, keselamatan, rahmat, dan berkah. Bayangkan, ini yang dicari kita ini. Kita kan mencari di kehidupan dunia ini apa? 3 perkara inilah yang kita cari itu. Kita ingin selamat dari penyakit, ingin selamat daripada wabah dan yang semacamnya, ingin selamat dari kejahatan tetangga, ingin selamat di pekerjaan kita, ingin selamat selama perjalanan kita, dan begitu seterusnya kan. Yang kedua, rahmat. Siapa yang tidak ingin rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah. Ya, karena dengan kasih sayang Allah itu akhirnya anak-anak jadi soleh, pasangan juga jadi soleh dan soleha, tetangga juga jadi baik, berkat rahmat Allah. Kemudian berkah, siapa yang tidak ingin berkah? Usahanya makin lancar gitu ya, rizkinya makin berkembang. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Lah itu ada dalam salam 3-tiganya itu. Maka kalau ingin memancing orang mendoakan dengan 3 doa ini, maka lontarkan salam. Melontarkan salam sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ingat, kalau tidak dijawab berdosa dia. Ya, jadi sebenarnya kita ini sedang maksa orang doakan kita, atau sebab kalau tidak dijawab dosa. Jawab, dosa antum kalau tak jawab. Gitu ya. Jadi ini diantara 5 poin yang disebutkan yang akan mendapatkan kamar-kamar indah di dalam sorga. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.